Halo, selamat pagi Bu Atun dan teman-teman semua. Di sini, apakah kalian pernah ketika sedang scroll TikTok lalu menemukan video dengan caption atau isi konten seperti ini nih? Kalau kamu susah fokus, gampang bosan, atau suka menunda pekerjaan, kamu mungkin punya ADHD. Atau dengan caption, kalau kamu sering cemas dan overthinking, itu tandanya kamu anxiety. Jujur aja, siapa yang pernah berpikir setelah lihat konten-konten seperti ini, ngerasa, wah kok kayaknya aku banget ya? Aku yakin sebagian besar dari kita pernah ada di posisi itu. Dan dari situlah awal mula fenomena self-diagnosis bisa muncul. Ketika kita merasa bisa memahami, bahkan menilai kondisi mental diri sendiri hanya dari konten di media sosial. Di era digital seperti sekarang, informasi tentang kesehatan mental memang jauh lebih mudah diakses, dan sebenarnya itu adalah hal yang baik. Kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental jadi meningkat. Kita jadi tahu istilah-istilah psikologis seperti burnout, anxiety, depression, atau bipolar disorder. Tapi sayangnya, kemudahan akses itu juga bisa membuat kita terjebak dalam kesalahan baru. Ini paling sering terjadi di kalangan Gen Z, generasi yang tumbuh di tengah banjirnya informasi. Tanpa sadar, dengan informasi-informasi yang begitu banyak ini, kita sering menyocokkan diri dengan gejala-gejala yang bisa dengan mudah kita lihat di media sosial. Padahal, seperti kata pepatah, sedikit pengetahuan bisa jauh lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Masalahnya bukan cuma soal salah paham, tapi juga dampaknya. Self-diagnosis itu bisa membuat kita merasa terjebak dalam label yang belum tentu benar. Misalnya, seseorang merasa, "Wah, kayaknya aku depresi." Padahal sebenarnya dia hanya sedang lelah atau stres karena ada tugas menumpuk, atau bisa juga karena datangnya masalah yang bertubi-tubi. Akibatnya, karena dia tadi yang merasa depresi ini bisa membuat dia kehilangan motivasi untuk berusaha karena berpikir bahwa kayaknya aku udah sakit. Selain itu, self-diagnosis itu juga bisa mengaburkan batas antara masalah ringan dan kondisi serius. Kita jadi bingung, mana sih yang butuh bantuan profesional dan mana yang cukup diatasi dengan istirahat atau sekedar curhat dengan teman atau keluarga. Dan yang paling berbahaya, self-diagnosis bisa membuat seseorang itu mengabaikan bantuan profesional. Karena merasa udah tahu penyakitnya, dia malah tidak mencari pertolongan profesional yang sebenarnya dibutuhkan. Pertanyaannya, kenapa fenomena ini bisa terjadi begitu marak, terutama di Gen Z ya? Salah satunya karena kurangnya ruang aman untuk bicara. Banyak dari kita merasa takut dihakimi ketika menceritakan masalah mental yang mungkin sedang kita alami. Apalagi mencari bantuan profesional itu masih sering dianggap sebagai hal yang tabu dan memalukan, hingga bisa dicap sebagai orang yang sakit jiwa. Akhirnya, internet menjadi tempat pelarian sebagai tempat yang dianggap cepat, mudah, dan terasa aman untuk mencari pemahaman. Selain itu, ada juga dorongan besar untuk memahami diri sendiri. Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang reflektif, yang selalu ingin tahu tentang dirinya sendiri dan sering bertanya-tanya, seperti aku ini kenapa ya? Dan di satu sisi, itu hal yang bagus karena artinya kita itu peduli terhadap diri sendiri. Tapi di sisi lain, ketika pemahaman itu hanya bersumber dari potongan video singkat atau thread viral di sosial media, hasilnya keliru dan justru membuat kita semakin bingung dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini penting sekali bagi kita untuk membedakan antara self-awareness dengan self-diagnosis. Self-awareness itu berarti mengenali emosi, pikiran, dan perilaku kita secara jujur. Sedangkan kalau self-diagnosis itu adalah ketika kita mencoba memastikan bahwa kita punya gangguan tertentu tanpa adanya pemeriksaan profesional. Kalau diibaratkan, self-awareness itu seperti kita melihat cuaca hari ini yang mendung dan berkata, "Oh, mendung, aku harus bawa payung." Tapi kalau self-diagnosis itu ibaratnya ketika melihat mendung bilang, "Langit mendung, wah berarti habis ini bakal terjadi badai besar."
Padahal belum tentu kan? Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi yang hidup berdampingan dengan media sosial dan arus informasi yang begitu deras ini? Pertama, gunakan internet sebagai pintu, bukan sebagai kesimpulan. Kita boleh mencari tahu dan belajar, tapi jangan berhenti di situ. Gunakan informasi yang kita temukan itu sebagai langkah awal untuk mengenali, tapi bukan untuk menentukan apalagi melabeli. Kedua, berani mencari bantuan profesional. Ngobrol dengan psikolog itu bukan berarti kita sakit, bukan berarti kita gila, dan bukan berarti kita lemah. Justru itu tanda bahwa kita sudah cukup dewasa untuk peduli pada diri sendiri. Dan yang ketiga, ciptakanlah lingkungan yang mendukung. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, seperti jangan ngejudge atau menertawakan teman yang terbuka soal masalah mentalnya. Dan juga jangan buru-buru memberi label sebelum benar-benar paham. Teman-teman, memahami diri sendiri itu penting, tetapi memahami diri bukan berarti harus menilai atau bahkan melabeli diri. Kita bisa peduli kok tanpa harus memberi label. Kita bisa sadar juga tanpa harus mendiagnosis. Mari jadi generasi yang bukan cuma melek mental health, tapi juga bijak dalam memahaminya. Karena pada akhirnya kesehatan mental itu bukan soal istilah atau label, tetapi tentang bagaimana kita benar-benar menghargai diri sendiri dengan cara yang sehat. Nah, itu sekian dari aku. Terima kasih. Selamat pagi.